Satu langkah mengejutkan baru saja diambil oleh lembaga anti rasuah kita. Mengunci rapat ruang gerak para makelar, suara dan memaksa elit politik panik di tengah bayang-bayang aturan baru pembatasan uang tunai. Selamat datang dalam investigasi mendalam kami. Jelang tahun pemilihan umum yang semakin memanas, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan sebuah operasi senyap melalui jalur regulasi. Sebuah desakan yang berpotensi melumpuhkan urat nadi praktik politik uang di Indonesia. Inilah analisis di balik layar mengenai siapa yang paling berkeringat dingin menanti disahkannya rancangan undang-undang uang kartal. Pertanyaan terbesarnya adalah soal waktu. Mengapa desakan pengesahan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal ini tiba-tiba menguat justru di ambang tahun politik? Analisis investigatif kami menunjukkan bahwa momentum ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Ini adalah kalkulasi presisi dari lembaga penegak hukum untuk memotong jalur logistik hitam jauh sebelum masa kampanye resmi dimulai. Di saat partai politik sibuk menghitung kekuatan massa, KPK kami menunjukkan bahwa momentum ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Ini adalah kalkulasi presisi dari lembaga penegak hukum untuk memotong jalur logistik hitam jauh sebelum masa kampanye resmi dimulai. Di saat partai politik sibuk menghitung kekuatan massa, KPK masuk dari sudut pandang pembiayaan, menyasar langsung pada jantung pertahanan para koruptor dan oligarki yang bersiap menebar pengaruh. Secara substansi, rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal dirancang membatasi transaksi tunai maksimal hanya 100 juta rupiah. Aturan ini jelas merupakan mimpi buruk bagi para makelar suara politik. Mengapa? Karena transaksi digital untuk perbankan akan meninggalkan jejak yang sangat mudah dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Skema ini secara efektif akan menghentikan kebiasaan para politisi nakal yang gemar menarik uang tunai dalam jumlah pasif dari bank, untuk kemudian dipecahkan ke dalam jutaan amplop tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan negara. Budaya serangan fajar telah lama menjadi penyakit kronis dalam setiap kontestasi demokrasi kita, dari tingkat daerah hingga nasional. Praktek ini sangat bergantung pada likuiditas uang tunai yang tidak terlacak. Ribuan koper berisi pecahan rupiah biasanya berpindah tangan di tengah malam, melalui jalur-jalur gelap yang terorganisir rapi. Dengan disahkannya aturan pembatasan uang tunai, ekosistem kelam ini akan hancur seketika. Operasi pembagian uang tunai di lapangan akan menjadi sangat beresiko, lambat, dan hampir dipastikan akan memicu peringatan merah di berbagai lembaga pengawasan keuangan. Di tengah dinamika yang memanas ini, teguran keras dan peringatan dari tokoh politik senior seperti Ganjar Pranowo menjadi alarm penting bagi pemerintahan. Peringatan tersebut mengisyaratkan adanya tarik-menarik kepentingan yang sangat kuat di balik layar perpolitikan nasional. Pernyataannya, sang tokoh merefleksikan kegelisahan di tingkat elit sekaligus memberikan tekanan agar proses legislasi tidak masuk angin. Ini adalah sinyal bahaya yang mengingatkan publik bahwa ada kekuatan besar yang secara diam-diam sedang bekerja keras untuk menunda atau bahkan menjegal pengesahan undang-undang krusial ini sebelum masa pemilu berlangsung. Desakan lembaga anti korupsi ini harus dibaca sebagai sebuah serangan pencegahan yang sangat taktis dan visioner, daripada harus menangkap ratusan politisi dalam operasi tangkap tangan yang melelahkan setelah pemilu. Penegak hukum memilih untuk membongkar infrastruktur kejahatannya terlebih dahulu. Ini adalah paradigma baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menutup celah hulu sebelum air bah politik uang merendam proses demokrasi kita. Sebuah strategi brilian yang mengubah aturan main secara radikal. Memaksa semua peserta pemilihan umum untuk mencari strategi kemenangan yang jauh lebih rasional dan bersih. Kini, bola panas berada di tangan wakil rakyat dan pemimpin negara. Apakah aturan pembatasan uang tunai ini akan benar-benar disahkan? Atau justru dibiarkan layu sebelum berkembang? Publik harus mengawas ketat proses ini. Kegagalan mengesahkan regulasi ini adalah bukti nyata bahwa elit politik kita belum siap melepaskan canduk politik uang yang membuai. Waktu terus berjalan menuju hari penentuan. Dan sejarah kelak akan mencatat dengan tinta emas siapa yang berjuang untuk demokrasi yang jujur.
Dan siapa yang diam-diam gemetar ketakutan di balik meja kekuasaan?